warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du. Kitabul At'imah, ya, menjelaskan tentang makanan yang halal dan yang haram. Bil isnadil muttasili ila al-imam al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhi nabin minas sibai fa akluhu haram, rawahu Muslim. Setiap hewan buas yang memiliki atau yang bertaring maka hukumnya haram. Ya, binatang buas yang bertaring hukumnya haram. Disebutkan di sini ada catatan kaki. Wa qala al-Azhari wa yaqa'u as-sab'u as-sab'u ala kulli ma lahu nabun ya'du bihi wa yaftaris. Yang dimaksud dengan hewan atau binatang buas itu adalah semua yang memiliki taring yang bisa digunakan untuk memangsa itu. Memangsa dan mengalahkan musuhnya. Kadzibi seperti serigala. Wal fahdi fahd itu. Selain hena satu lagi? Yang cita, ya. Wal fahdi dan cita. Wan namiri dan harimau. Wa amma sa'labu falaysa bisab'in. Musang musang ya. As-sa'lab musang, falaysa bisab'in, maka itu bukan binatang buas. Wa in kana lahu nabun, meskipun memiliki taring, li'annahu la ya'du bihi, karena itu tidak digunakan untuk memangsa. Wala yaftarisu. Wa kadzalika ad-dhabu, ya. Begitu juga hena, maka tidak termasuk siba atau hewan binatang buas meskipun bertaring. Wa akhrajahu min hadithi Ibn Abbas bilafzi naha wa zada kullu dhi mikhlabin min at-tayr. Kemudian juga yang memiliki paruh yang tajam dari burung-burung, maka itu juga hukumnya haram. At-tayr At-tayr itu burung, itu yamshi 'alal ard wa ahyanan yatiru, dan kadang dan bisa terbang. Fa huwa min jumlatid dawab, maka ini termasuk hewan yang melata. An-nahlu misalnya madu tawon. Was-suradu dan burung. Wal hudhudu, ya hadza sya'nuhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur. Rasulullah mengharamkan luhumil humuril ahliyah, mengharamkan daging keledai himar. Jadi himar itu hukumnya tidak boleh dimakan. Wa adina fi luhumil khayl, dan menghalalkan kuda. Kalau kuda boleh, halal, disembelih, dimakan dagingnya boleh. Tapi kalau keledai atau himar tidak boleh, haram. Muttafaqun alaihi wa fi lafdhin lil Bukhari wa rakhasa. Wa an ibni Abi Awfa radhiyallahu anhu annahu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad, muttafaqun alaihi. Kami berperang bersama Rasulullah 7 kali peperangan, kami makan belalang.
jarod. Ya, tapi belalang yang dalam bahasa Arab disebut dengan jarod ini yang warnanya coklat ya, dan besar. Ya, seperti kayu, bukan yang hijau itu, yang kecil, ya, bukan. Ya. Yang dimaksud dengan jarod sini itu yang warnanya coklat dan bentuknya besar, bukan yang kurus, yang hijau. Wa an Anas radhiyallahu anhu fi qissatil arnab, menceritakan tentang arnab, kelinci. Qala fadhabahaha faba'atha biwarikiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabilahu, muttafaqun alaih. Ada sahabat ini Anas yang menceritakan bahwasanya ada yang menyembelih kelinci, kemudian dikirim kepada Rasulullah paha atau pahanya kelinci itu ila Rasulillah faqabilaha, dan Rasulullah menerima. Artinya beliau memakan, dan ini menunjukkan termasuk yang halal dimakan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in min ad-dawab. Rasulullah melarang membunuh 4 dari hewan-hewan melata. An-namlah, semut, wan nahlah, tawon, wal hudhud, burung hudhud, ya. Was surat, dan burung surat. Nama-nama burung ini, surat, hudhud. Apa di situ surat itu ini? Burung pipit. Burung pipit. Siapa pipit? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Wa an Ibni Abi Ammar radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Jabirin ad-dhab'u saydun huwa. Ad-dhab' itu apakah itu binatang buruan, boleh diburu? Qala na'am. Qultu qalahu Rasulullah qala na'am. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu al-Bukhari wa Ibnu Hibban. Maka dhab' itu hyena termasuk yang dihalalkan. Kalau disembelih dimakan, boleh dimakan dagingnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila 'anil qunfudh. Ibnu Umar ditanya tentang landak. Ya, landak itu apa ya? Yang bulunya tajam itu. Faqala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Al-ayah menyebutkan ayat ini. Faqala syaikhun 'indahu sami'tu Abu Hurairah yaqul dzukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innaha khabithatun minal khaba'ith. Ini termasuk khabith. Faqala, yang menjijikkan. Faqala Ibnu Umar in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza fa huwa kama qala. Jika Rasulullah mengatakan seperti itu, maka itu seperti yang dikatakan, hukumnya seperti itu. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa isnaduhu dhaif. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jallalati wa albaniha. Akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa hasanahu Tirmidzi. Rasulullah melarang memakan hewan-hewan yang memakan kotoran itu. Apa di situ istilahnya? Hewan yang memakan kotoran hewan yang memakan tai atau ini. Kalau ikan lele, tapi ada orang yang daerah di situ, boleh nggak? Itu termasuk makanan. Kalau yang di air, saya pernah nanya ini, kalau itu sudah berubah jadi daging, kemudian ya kan lele itu kan udah jadi daging ini, maka hukumnya boleh. Ya, boleh dimakan. Apa yang Adapun ini hewan yang makannya kotoran hewan darat. Ya.
Ayam. Ayam juga memakai, tapi itu tadi kan udah bilang udah jadi daging, berapa? Iya, jadi daging udah berubah jadi daging nggak apa-apa. Nanti kita ini lagi, bagaimana hukumnya ini? Apakah ini hewan khusus yang memakan bangkai, seperti kan ada namanya apa, serangga yang makan bangkai itu apa namanya itu? Jual itu, jual. Makanannya bukan makan bangkai, makan kotoran manusia. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi qissatil himar al-wahshi. Dari Abu Qatadah tentang zebra, himar wahshi itu zebra. Kalau himar ahli itu keledai. Ya, keledai. Fa'akala minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Boleh makan zebra. Himar wahshi itu apa? Zebra. Seperti kuda tadi boleh. Maka jika disembelih kemudian dimakan dagingnya, hukumnya halal. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha qalat naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan fa'akalnahu muttafaqun alaih. Kami menyembelih kuda bersama Rasulullah dan kemudian kami memakan daging kuda itu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ukila ad-dabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Ya, ini juga pernah dimakan dhab. Ya, tapi Rasulullah tidak makan ini. Mu'adz bin Jabal yang pernah bertanya, ya, kalau di tempatnya itu dimakan ini dhab seperti kadal tapi yang bentuknya lebih panjang, lebih gede. Ya, kadal gurun itulah, kadrun. Iya, ini namanya kadrun itu dhab itu. Adanya di gurun-gurun pasir itu. Biawak, iya, bentuknya seperti biawak itu. Tapi bukan biawak, ada yang hidup di gurun itu. Dhab namanya. Wa an Abdurrahman bin Utsman Al-Qurashi radhiyallahu anhu anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil dhifda yaj'aluha fi dawa fanaha 'an qatliha. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang tabib tentang katak yang dijadikan sebagai obat. Ya. Maka Rasulullah melarang untuk membunuh katak itu. Artinya tidak bisa dipakai untuk haram dimakan. Maka ini menurut pendapat kita ulama mazhab Syafi'i hukumnya haram katak, kodok haram dimakan karena hidup di dua alam. Adapun mazhab lain itu mazhab Imam Malik mengatakan boleh halal. Meskipun hidup di dua alam, hewan yang hidup di dua alam itu hukumnya halal dengan syarat disembelih. Ya. Mematikannya itu seperti hewan-hewan yang lain, ayam kan disembelih itu. Ya. Maka kodok juga disembelih itu. Kalau ada katak yang hidupnya hanya satu alam, itu katak pohon namanya tinggal. Ada ya? Ada. Warna putih, itu badannya panjang. Pindang. Kalau di kampung namanya pindang. Iya. Loncatnya panjang banget. Pohon. Iya ya. Dia nggak bisa hidup di air. Nggak bisa ya. Itu juga ada. Kodok itu nggak bisa di air. Kodok itu. Nanti nih kita tanyakan lagi. Karena itu sebenarnya di tengah-tengah kalau di luar di ada yang disembelih kodok itu namanya dijual.
Nanti kita tanyakan kalau ada katak apa dindang, namanya dindang yang hidup cuma di satu alam. Lebih kurus dia. Jadi yang panjang. Oh, ini juga domba. Babu as-saidi wa dzabaih, bab menjelaskan tentang buruan dan hewan sembelihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban, orang yang memelihara anjing, illa kalba masyatin, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, au saydin atau untuk berburu, au zar'in atau untuk menjaga sawah. Untuk qisa min ajrihi kulla yaumin qirat, muttafaqun alaih. Maka ya dikurangi dari pahalanya setiap hari seukuran satu qirat. Ya, satu qirat. Dan banyak ukuran qirat ini. Orang yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, atau untuk berburu, atau untuk menjaga kebun atau sawah. Kan banyak sekarang anjing tapi dipelihara saja. Tapi kalau di kampung-kampung itu kan untuk jaga kebun itu, supaya takut nakut-nakuti orang. Ada maling singkong. Banyak maling singkong di sini, apa atau untuk hewan ternak biar nggak ada binatang buas. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi. Bagaimana boleh berburu dengan anjing? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melepas anjingmu untuk berburu, fadhkur ismallah, maka bacalah bismillah. Fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahhu. Jika anjing itu menangkap hewan buruan, ya, kan anjing itu kan di nabrak itu ininya, di beradu gitu. Kalau hewan itu masih hidup, maka sembelihlah hewan buruan itu setelah diburu oleh anjing itu. Wa in adraktahu qad qatala wa lam yakul minhu fakulhu. Kalau anjing itu sudah membunuh hewan itu, ya, hewan buruan itu mati karena anjing diseruduk, ditabrak oleh anjing itu, maka berarti halal hukumnya. Ya, berburu dengan anjing itu. Dengan syarat apa? Walam yakul minhum, dia tidak menggigit sedikit pun. Ya, cuma nabrak doang dan mati. Kalau masih hidup maka disembelih lagi. Itu syaratnya. Wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairahu. Kalau ada anjing lain, bukan anjingmu saja, mungkin kerjasama dua anjing. Wa qad qatala fala ta'kul, ya, maka jangan dimakan. Karena ragu ini, kalau anjing kita sudah terlatih, boleh dipakai berburu. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Karena kamu enggak tahu mana anjing mana yang membunuh, apakah anjingmu atau anjing yang satu lagi. Bisa jadi itu anjing apa? Anjing liar, anjing buas, anjing hutan. Wa in ramaita bisahmika, ya. Jika engkau memanah, ya, hewan buruan, fadhkur ismallahi ta'ala, maka sebutlah nama Allah, artinya baca bismillah. Fa in ghaba anka yauman, jika satu hari ya enggak ketemu, falam tajid fihi illa athara sahmika, enggak ketemu, dicari-cari enggak ketemu, besoknya baru ketemu, oh ini kemarin yang kena panah ini. Dan tidak ada bekas kecuali bekas panah itu, fakul in syi'ta, maka makanlah, boleh hukumnya. Jadi berburu itu bisa dengan senjata seperti tombak atau panah, atau dengan hewan anjing yang terlatih, anjing yang al-kalbul mujarrab itu bisa terlatih. Terlatih itu maksudnya apa? Jika dia membunuh hewan buruan, ya, itu dia tidak memakan sedikit.
Wa in wajadtahu ghariqan, jika kamu menemukan tenggelam fil ma, di air, di sungai atau di danau misalnya, yang mana kemudian dicari-cari nggak ketemu, ternyata pas mandi di sungai, oh ini dia kemarin burung Adam, maka apa? Fala ta'kul, maka jangan dimakan, karena bisa jadi matinya bukan karena panah tapi karena tenggelam. Muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim. Wa an Adi radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad faqala, saya bertanya kepada Rasulullah tentang berburu-buruan dengan tombak itu. Apakah boleh hukumnya? Qala idza asabta bihaddihi fakul, maka jika kamu mengenai hewan itu dengan tombak itu dengan tajam, yang runcing, yang ujungnya, yang ujung besinya yang runcing, maka fakul, makanlah. Wa idza asabta bi'ardi, tapi kalau itu bukan karena ujungnya yang runcing tapi karena sampingnya, sehingga seperti dipukul, matinya karena dipukul bukan karena terkena senjata yang tajam. Faqutila fa innahu waqidun fala ta'kul. Maka yang seperti ini adalah menimbulkan keraguan. Waqidun itu artinya al-madrubu bil 'asa, yaitu hewan yang dipukul dengan tongkat. Waqid itu yang mati karena dipukul dengan tongkat. Waqid itu yang mati karena dipukul, itu disebut waqid. Hewan yang mati karena dipukuli itu disebut waqid. Wa an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ramaita bisahmika, jika kamu memanah dengan panahmu, faghaba anka fa adraktahu fakulhu ma lam yuntin, akhrajahu Muslim. Jika kamu memanah kemudian enggak ketemu hewan itu, lalu pada sehari setelahnya misalnya, kemudian kamu temukan itu terluka karena matinya karena terkena itu panahnya yang tajam itu, maka hukumnya boleh dimakan selama belum busuk. Jadi kalau sudah busuk, ketemunya udah 5 hari misalnya udah busuk, jangan dimakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la. Ada orang-orang yang datang ngasih daging, kita nggak tahu ini sembelihannya baca bismillah atau tidak, karena kan baca bismillah itu makanya bukan syarat, bukan rukun dalam sembelihan, hanya sunnah saja. Faqala sammullah alaihi antum maquluhu. Sekarang aja makannya baca bismillah itu. Ini maksudnya adalah orang-orang Islam sendiri ngasih hadiah kambing, membagi-bagi daging misalnya, bukan membagi-bagi daging, kemudian apakah ini kemarin baca bismillah apa enggak nyembelihnya gitu. Pada bertanya-tanya, lalu ditanyakan pada Rasulullah, karena baca bismillah itu bukan syarat. Kalau nggak baca bismillah pun sah hukumnya. Ini yang banyak nggak dipahami oleh orang-orang awam nih. Mereka menyangka, kalau nggak baca bismillah udah haram. Padahal syarat menyembelih itu yang menyembelih muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketika menyembelih itu sudah terpenuhi beberapa yang harus diterpotong, yaitu saluran napas dan saluran makanan. Itu aja itu syaratnya. Menghadap kiblat, baca bismillah, itu semuanya adalah sunnah. Sekarang ini kan banyak kan lebay. Gak tahu itu dari mana kelebay-lebayan itu dibuat-buat, nakut-nakuti. Jadi akhirnya dalam hukum itu salah paham. Orang awam banyak yang ini sering mendengar penjelasan kayak gini kaget.
saya nyampaikan begini, yang maksudnya saya sendiri itu banyak yang kaget, kata bukannya harus baca bismillah Ustadz, gitu. Nggak harus baca bismillah, cuma sunnah. Ya, orang yang ngerti nggak mempermasalahkan itu. Buktinya ini dalam hadis begitu. Semuanya pada nanya baca bismillah apa enggak ini, kata Rasulullah apa, udah makannya aja baca bismillah gitu. Artinya dalam menyembelih bukan syarat, bukan rukunnya. Ya, sah jika tanpa membaca bismillah, itu sembelihan itu hukumnya halal. Yang penting jangan menyebut nama selain Allah itu. Seperti orang Nasrani baca nama apa, menyebut nama Isa misalnya. Baru yang seperti itu. Karena ya, menyebut nama Allah saat menyembelih itu adalah salah satu bentuk ibadah. Karena kita ya, tidak menyembelih hewan seperti itu kecuali karena ya, mentaati perintah Allah, bahwasanya hewan itu baru boleh halal dimakan jika disembelih secara benar sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat. Maka kalau disebut nama selain Allah jadinya haram, karena sebelum menyembelih sudah musyrik yang menyembelih. Karena menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, bukan maksudnya nama ini anak yang diakikahi, bukan. Maksudnya yang menyembelih dengan baca bismillah itu kan karena kita beribadah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah sehingga kita taat kepada Allah. Untuk hewan seperti ini agar halal dimakan itu harus disembelih. Tapi kalau menyebut nama selain Allah, ada orang Hindu membaca ya menyebut nama Brahmana Siwam, dewa-dewanya itu, atau orang Nasrani menyebut nama Isa, atau orang ya, Majusi menyebut nama Tuhan cahaya dan kegelapan. Ya, mereka menyebut nama selain Allah dalam menyembelih, itulah yang haram untuk dimakan. Ya, maka kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada orang awam. Jangan dibiarkan orang awam kemudian dengan kesalahan itu enggak kita ingatkan. Ya, seperti sebagian orang itu, udah orang awam mah begitu aja, udah nggak usah dijelasin yang benar. Ya, lalu untuk apa Rasulullah nyuruh kita belajar dan nyuruh kita mengajar itu? Meskipun tidak harus saat itu juga, mungkin butuh waktu, kan itu semuanya ya, sesuai dengan kondisi situasi. Kadang orang itu diingatkan bukan malah menerima, malah kebanyakan sok tahu. Ini kata guru saya, ini kata Habib, ini kata Kiai, begitu. Padahal nggak ada Kiai atau Habib, yang dia sendiri. Tapi itu bukan membesar, kan boleh membaca bismillah. Ya, boleh membaca bismillah, tapi itu sunnah malah ya, baca bismillah. Cuma kalau untuk sahnya itu nggak harus baca bismillah. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi. Rasulullah melarang membunuh hewan dengan cara dilempari batu. Wa qala innaha la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan. Ini tidak bisa digunakan berburu, tidak bisa membunuh hewan buruan ya, atau untuk melukai musuh. Walakinnaha taksirus sin. Ini hanya bisa matahkan gigi, wa taqfa'ul ain, dan melukai mata. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu syai'an fihi ar-ruhu gharadan, rawahu Muslim. Tidak boleh menjadikan hewan yang hidup diikat tapi digunakan untuk sasaran dalam memanah. Dalam memanah, latihan memanah, hewannya diikat.
Kalau mau hewannya dilepas, kemudian dia lari diburu gitu. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna imra'atan dhabahat syatan bi hajarin fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amara bi akliha, rawahu al-Bukhari. Ada seorang perempuan menyembelih kambing dengan batu, artinya batu yang tajam, ini pisau ya, golok atau pisau terbuat dari batu yang tajam. Maka ya, Rasulullah membolehkan untuk memakan sembelihannya itu. Wa an Rafi' ibn Khadijah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anharul dam wa dzukira smullahi alaihi fakul. Apa yang bisa mengalirkan darah, artinya benda yang tajam untuk menyembelih kemudian bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Laisa sin wa dzufr, bukan gigi dan bukan kuku. Ya, tidak boleh dengan kuku. Ada zaman dulu menyembelih dengan kuku. Amma sin fa'admun, karena gigi itu adalah tulang. Wa amma dzufru famudal habasyah, kuku itu adalah apa itu? Pisaunya orang-orang Habasyah. Muttafaqun alaihi. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hewan dibunuh ya, dengan dilempari batu. Rawahu Muslim. Ya. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan pada segala sesuatu, pada semua ya makhluk. Fa idza qataltum, jika kalian menyembelih, fa ahsinul qitla, ya maka sempurnakanlah cara menyembelih itu dengan baik. Fa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, fa ahsinu adzibha, ya begitu juga ya menyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda, caranya bagaimana? Ya wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, ya, dan menenangkan hewan sembelihannya itu. Rawahu Muslim. Hewan sembelihannya ditenangkan. Ya, makanya kalau menyembelih kurban itu kan jangan sampai kelihatan hewan-hewan sebelumnya yang udah disembelih. Takutnya nanti udah stres duluan itu. Ya, kemudian cara merobohkannya juga diperhatikan. Sebenarnya kalau hewan mau disembelih kemudian hewannya agak liar dikit, kalau yang pernah kita ini dari murid Syekh itu Haji Imad itu, baca aja Bismillah itu. Gimana bacanya itu Bismillah? Yang elus-elus usap-usap dengan baca Bismillah, itu sudah diam hewan itu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatu ummihi, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Kalau ada hewan betina disembelih kemudian di dalam perutnya ada janin, ya anak, maka itu hukumnya halal. Tidak perlu disembelih ulang anak janinnya itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu yakfihi ismuhu fa inna siya ay yusammiya hina yadhbahu falyusammi thumma liyakul. Akhrajahu ad-Daraqutni wa fihi rawin fi hifdhihi dha'fun wa fi isnadihi Muhammad ibn Yazid ibn Sinan wa huwa saduqul dha'iful hifdhi. Wa akhrajahu Abdul Razzaq bi isnadin sahihin ila Ibn Abbas mawqufan alaihi wa lahu syahidun inda Abi Dawud fi marasilihi bil lafzi dhabihatul muslim halalun dzakara rasmallahi 'alaiha am lam yadhkur wa rijalul
muwassaqun. Ya, ini juga seperti yang tadi. Baik disebut nama Allah atau tidak, itu tidak pengaruh, sah, tetap hukumnya halal. Ya. Yang disebut ya pada saat mungkin berniat ini akikahnya fulan, ini kurbannya fulan, itu bukan maksudnya itu. Kalau itu cukup itu namanya untuk menunjukkan bahwasanya ini disembelih untuk akikah atau untuk kurban untuk orang tertentu. Adapun menyebut nama Allah itu hanya sunnah saat menyembelih. Jika tidak maka hukumnya tetap sah. Babul adhahi, bab menjelaskan tentang kurban. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah menyembelih hewan kurban itu 2 kambing jantan, ya 2 domba jantan yang berwarna hitam dan ada putih-putihnya, bercampur dengan putih. Aqranain yang bertanduk. Wa yusammi wa yukabbiru, dan kemudian membaca bismillah dan baca takbir. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan Rasulullah meletakkan tangannya, kaki beliau di atas perut, ya, di atas sisi badan ini yang di atas kan dibaringkan, itu kan sisi badannya ada sebelah kirinya di bawah, sebelah kanan ya di atas, itu di atas perutnya itu diletakkan gitu. Banyak orang yang kebalik ini cara merobohkan itu, menghadap ke arah kiblat, ya kepalanya di sini, kemudian di sini buntutnya, ekornya. Jadi ketika menyembelih itu satu kaki begini, satu kaki di perut ini, sunnahnya ini kan begini. Ya, hadap ke arah kiblatnya ke sana gini. Saya di jonggol itu saya arahkan begitu. Oh enggak gitu Ustaz katanya. Ini dalam hadisnya begini kata saya. Itu dari mana sih? Suruh ngadepnya kiblat itu kepalanya ke sana, kiblatnya ke sana, kepalanya ke sana. Terus kakinya naruh di mana? Kan Nabi naruh kaki di perutnya. Waktu kemarin kurban gitu juga. Udah saya ini pegangin dulu ini kambing. Ntar saya potong kambing yang sana dulu. Itu udah ini balikin. Salah katanya. Suruh ngadep kepalanya itu ke sana gitu. Bagaimana? Kan kita menghadap ke arah kiblat, kemudian ya, kambingnya itu kan ke sana, ke arah kiblat itu. Ya kalau kiblatnya ke sana nih. Ya. Jadi yang ngadep kiblat itu kambingnya apa kitanya? Kambing kan kepalanya ngadep ke sana juga, ke arah kiblat. Ya. Ada yang menghadap ke arah kiblatnya itu kambingnya, kitanya ke arah utara jadinya. Ada yang begitu ininya. Ya, yang kitanya ngadep kiblat juga kita. Iya, ya, iya. Jadi ini maksudnya ini kambing di sini, ada di sana kita. Kalau sekarang kan belajar sama, berarti kita posisinya dari sini, dari belakang. Iya, kepalanya menghadap kiblat kan begitu. Kayak gitu. Kalau orang di depan kaki ya. Dikubur, ya, kaki dengkul kita. Kalau dikubur itu kan menghadap kiblat, ngubur mayat itu jenazah, itu kan menghadap kiblat itu kepalanya di utara. Di utara. Ya. Jadi kalau kita jadi kepalanya di selatan kalau nyembelih supaya kaki bisa ke sana gitu. Yang ngadap kiblatnya ke sana gitu. Oh iya. Ya. Jadi kebalikan. Hewan yang ngadapnya kiblat. Iya. Kitanya tetap gitu. Kiblat, jadi kesambung dia. Oh, bukan di sini. Iya. Benar. Ya, jadi kan sama-sama menghadap kiblat. Iya. Ya. Kebalikan dari kalau naruh itu jenazah gitu kan. Tapi seandainya nggak ngadep pun nggak masalah itu. Maksudnya itu nggak ini, sah-sah aja itu. Wa fi lafdhin tabahu ma bi yadihi muttafaqun alaihi wa fi lafdhin saminaini wa li Abi Awanata fi sahihihi saminaini bil musallasati badala sin wa fi lafdhin muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Bacanya bismillahi Allahu akbar itu.
Ya, itu dia baca. Kalau hewan itu agak sedikit Pamor. liar atau pangor, itu baca aja itu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu langsung tenang ininya. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bikabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembelih domba jantan yang bertanduk, yang mana warnanya kakinya hitam, kemudian ia berukufi sawat, perutnya juga hitam. Ya, bulu-bulu perutnya itu berwarna hitam, itu domba. Wa fi sawad wa yanzuru fi sawad, matanya juga warna hitam. Fa utiya bihi liyudhi bihi. Kemudian didatangkan seperti itu dan dijadikan hewan kurban. Faqala laha ya Aisyah, halummi al-mudyah, berikan pisau atau golok. Summa qala ishhadiha bihajarin, asahlah dengan batu supaya tajam. Fa fa'alat thumma akhadhaha wa akhadhahu wa abja'ahu thumma dhabahahu. Thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Ini Rasulullah bacanya apa? Ya Allah, terimalah ini kurban min Muhammad, dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, dan wa min ummati Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Tsumma dhaha bihi. Ya, ini bagaimana ini Nabi kok kurbannya untuk banyak sekali, untuk seluruh umatnya. Maksudnya ini adalah khusus untuk Nabi, boleh begini. Ya. Untuk kasih sayang Nabi. Ada yang alasan ditarik, Haji ini panitia kurban ini. Wah, saya udah dikurbanin dulu Nabi Muhammad, min ummati Muhammad. Saking nggak maunya kurban, ini khusus untuk Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita tetap disunahkan yang mampu untuk berkorban. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu yang punya seukuran nisab, harta seukuran satu nisab, dan nisab mereka itu bukan emas, nisabnya perak itu, maka wajib untuk berkurban. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu annahu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Rasulullah pada hari raya Idul Adha. Falamma qada salatahu bin nas, ketika selesai salat Id, nadhara ila ghanamin qad dubihan, ada kambing yang udah disembelih duluan ini. Belum selesai salatnya udah ada yang mulai nyembelih. Faqala man dzabaha qabla salat, orang yang menyembelih sebelum salat selesai. Faliyadbah syatan makanahu, maka ngulangi lagi, ambil kambing yang lain. Tadi enggak jadi sembelihan kurban jadinya. Jadi seperti sembelihan biasa aja. Wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillahi muttafaqun alaih. Yang belum menyembelih maka sembelihlah setelah salat dengan menyebut nama Allah. Wa ma'anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu annahu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya. 4 yang tidak boleh, tidak sah untuk hewan kurban. Al-awra, al-bayyinu awaruha, buta satu itu apa namanya? Picek, ya, picek. Buta sebelah. Wal maridah, apa? Cireng. Ciling. Ya, picak sebelah. Kalau bahasa kita itu Cileng. Wal maridatu al bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Wal arja'u, pincang, al bayyinu dhala'uha, pincang. Kakinya pincang. Wal kasiru allati la tunqi. Ya, al kasir apa namanya? Yang udah tua, hewan yang sudah ini. Udah tua rentah itu. Udah ya, kalau hewan kambing tua gimana? Nggak kelihatan. Kalau kita kelihatan ada ubannya.
nggak kelihatan ada dagingnya, kurusnya gitu, saking kurusnya udah tua. Yang tidak ada sum-sumnya itu di tulangnya. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan. Tidak boleh menyembelih untuk kurban kecuali yang kambing usia 2 tahun. Kalau kambing, kalau domba illa an ta'assara, kecuali kalau ya, sulit mencarinya atau tidak mampu. Alaikum fatadbahu jada'atan minadhan, maka boleh 1 ekor domba usia 1 tahun. Rawahu Muslim. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal 'aina wal udhun. Ketika membeli kambing atau mencari kambing untuk kurban, maka diperintah kata Sayyidina Ali untuk mengamati, memperhatikan matanya dan telinganya. Ya. Wala nudhi bi aura, kita tidak boleh menyembelih dengan yang buta sebelah. Wala muqabilah, atau yang sobek telinganya itu. Wala mudabiran, di depan, dan sobek di belakang telinganya dari belakang. Wala kharqa, atau yang ada bolong telinganya. Bukan telinga bolong ininya, tapi daun telinganya itu. Ya, sobek, ya, yang sobek. Wala tarma, atau juga yang ompong, nggak ada giginya nih. Gimana mau ngunyah kurumut nggak ada gigi. Akhrajahu Ahmad wal arba'atu wa sahhahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurus unta-unta beliau, dibawa untuk pergi disembelih di Makkah, itu hadi. Wa an uqsima luhumaha, dan aku wa an uqassima luhumaha, dan untuk aku bagikan daging-dagingnya, wa juludaha, dan kulit-kulitnya, wa jilalaha. Apa artinya jilal ini? Apa di situ jilal? Lupa saya. Alal masakin, ya, dibagi semuanya untuk orang miskin. Ada? Kulit dan pakaian. Hah? Kulit dan pakaian. Kulit dan pakaian. Bagian daging, kulit dan pakaiannya kepada orang miskin. Ya, kulit. Ya, nanti dilihat lagi. Wala u'ti jazaratiha syai'an minha muttafaqun alaih. Tidak boleh dijadikan upah, ya, apapun sedikit pun dari itu, baik kulitnya atau kepalanya ataupun dagingnya atau tulang-tulangnya, itu tidak boleh dijadikan untuk upah, harus dibagikan semua kalau niatnya untuk kurban atau hadi. Nah, dibagikan semuanya, dan boleh bagi yang berkurban saja ngambil untuk dimakan, ya, sepertiganya. Adapun untuk dijadikan upah tidak boleh. Sekarang banyak yang ini orang-orang nggak ngerti, jadi panitia kurban didatengin sama penjual kulit yang nyari kulit, itu kan banyak sapi biasanya. Itu dijual ke mereka, ya, maka itu tidak boleh, haram hukumnya menjual. Kalau mau bukan dengan cara menjual, ya, dikasih dulu ke satu orang, baru orang itu yang udah menerima baru dijual, baru boleh. Bukan langsung. Jadi statusnya sudah bukan kurban lagi, sudah kurban yang dibagi ke beberapa orang misalnya. Wa an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin, rawahu Muslim. 1 ekor unta untuk 7 dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya, ini dalilnya. Kalau untuk kambing nggak boleh 7 orang, 1 kambing 7 orang berapa patungan? 200.000.
Kalau unta boleh 1 ekor unta 7, 1 ekor sapi untuk 7. Maka kalau 1 ekor kambing untuk 1 kelas seperti yang di sekolah-sekolah itu hukumnya tidak sah jadi kurban. Belajar kurban. Itu belajar untuk kurban, belum kurban tapi. Babul aqiqah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Rasulullah mengakikah Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, seekor domba jantan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Abdul Haq, walakin rajjaha Abu Hatim irsalahu wa akhraj Ibnu Hibban min hadithi Anas nahwahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yu'iqqa 'anil ghulami syatan an yu'aqqa 'anil ghulami syatani mukafiatan. Rasulullah memerintahkan untuk diakikahi anak laki-laki 2 ekor, 2 kambing, wa 'anil jariyati syat, dan dari untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa akhraja Ahmad wal arba'ah an Ummi Kurzin al-Ka'biyah wa nahwahu. Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Setiap anak itu murtahanun bi aqiqatihi. Ini artinya apa? Tergadai dengan akikahnya. Itu maksudnya kata Imam Nawawi mencarai hadis ini apa? Bahwasanya tidak bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya jika anak itu sudah meninggal. Meskipun secara umum anak kecil yang meninggal belum balik itu bisa memberi syafaat nanti bagi orang tuanya. Tapi karena belum diakikahi oleh orang tuanya, maka tidak bisa memberikan syafaat. Ada yang menjelaskan bahwasanya menafsiri hadis ini murtahanun itu artinya tidak tumbuh secara sempurna, secara seperti yang pada umumnya normal gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jam 11 nanti bisa ke Jonggol dulu. Ada acara katanya ya di Jonggol. Ini sebelum lupa.